aplikasi tentang sosialisasi dari UIN Raden Fatah Palembang. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi yang pernah kami diskusikan juga dari Prosepul, pernah diskusikan dengan kami bahwa ke depan itu kita ingin tahu efektivitas dari setiap kegiatan yang telah kita lakukan ke sekolah-sekolah gitu. Semisal Bapak Ibu selama ini kan terjun ke sekolah, kemudian memberikan presensi ke siswa ya. Nah, tetapi pertanyaan berikutnya adalah dari data presensi itu apakah sudah pernah belum dievaluasi efektif atau tidak kita terjun di situ? Jangan-jangan selama ini kita ke sekolah, kita sudah sampaikan materinya, sudah sampaikan bahan-bahannya, kemudian ternyata yang ikut cuma satu, nah, gitu. Atau yang ikut mendaftar cuma satu atau dua saja dari puluhan yang sudah mendaftar, itu Bapak Ibu. Sehingga nanti kita bisa tergambar efektivitas dari sosialisasi yang sudah kita lakukan di masing-masing sekolah dengan data dari presensi yang sudah diisi oleh baik guru, kemudian bisa juga calon mahasiswa atau juga dari operator itu sudah kita tambahkan datanya. Nah, Bapak Ibu, aplikasi ini bisa diakses di domain sosialisasi.radetfatah.ac.id. Bapak Ibu bisa klik di link yang sudah kami sediakan. Dan sekarang ini kami sampaikan dulu ya flowcard dari aplikasinya. Jadi ada 3 hal yang 3 user ya. Satu sebagai admin, yang kedua adalah tim sosialisasi, yang ketiga adalah peserta sosialisasi. Jadi nanti dari admin ini biasanya adalah admin dari kami tim PUSDPD atau dari wakil dekan 1. Jadi dari juga dengan Pak Musri juga ada. Jadi nanti silahkan login menggunakan LKP masing-masing. Jadi akun internikah, akun simak boleh sama nanti karena kita sudah pakai SSO di Raden Fatah. Nah, nantinya tugas admin adalah nanti menginput timnya. Misalkan ada 3 orang ya, sudah data itu kan ada 3 ya. Nah, itu silakan diinput timnya, kemudian menginput peserta tim, kemudian melihat statistik kegiatan. Nah, setelah itu nantinya adalah setelah diinput timnya, nanti dijelaskan setelah tim maka dijelaskan kapan kegiatan itu akan dilaksanakan. Sehingga kalau sudah dijadwalkan nantinya akan ada QR code yang bisa untuk di-scan oleh siswa ketika melakukan presensi. Nah, harapannya Bapak Ibu, kalau sudah di presensi maka data itu akan masuk ke dalam dashboard di aplikasi. Oke, bentar ya. Aplikasi ini. Nah, ini yang sudah pernah kemarin kita gunakan di beberapa tempat seperti di tim S2 PAI, kemudian tim Prodi Ekonomi Syariah. Ini kemarin sudah pernah kita lakukan. Ini juga sudah pernah meminta juga usernya, sehingga di sini yang mendaftar adalah ada 53 peserta. Nah, Bapak Ibu, di sini akan terlihat di dashboard berapa timnya, berapa kegiatannya, berapa total dari peserta sosialisasi yang menginput presensinya atau mendaftar presensinya. Dan ini bisa terlihat lokasi di semuanya. Ini sudah kita buat lokasi di setiap kabupaten, Banyuasin, kemudian Palembang dan seterusnya. Ini dari sisi ini ya, dari sisi sistem. Jadi yang pertama nanti Bapak Ibu tim admin silakan mengklik di bagian ini tim sosialisasi di sebelah kiri ya. Ini ada menu tim sosialisasi, kemudian ditambahkan di sini klik tombol plus tahun 2025. Nah, ini silakan diklik tombol plusnya, dan ini silakan dibuat nama timnya apa. Semisal ya tim Oku Selatan, semisal aja. Boleh nama terserah dari Bapak Ibu, tim Oku Selatan. Nah, kemudian klik anggotanya Bapak Ibu. Ini datanya sudah kita generate dengan data yang ada di SIMAK, sehingga Bapak Ibu tinggal masukkan nicknya saja. Nanti otomatis akan namanya sudah akan tertera langsung seperti itu. Baik dari dosen, mahasiswa, teknik, semuanya ada. Kalau Bapak Ibu punya nick di Ampera, pasti di sini akan muncul. Termasuk juga nick dari mahasiswa. Itu jadi bisa ditambahkan nih. Semisal saya tambahkan nick saya ya. 19. Oke, nah ini muncul kalau sudah ditambah anggota gitu. Kalau
NIK juga ada, mahasiswa juga sama. Yang penting Bapak Ibu tahu NIM-nya. Semisal mau mengajak mahasiswa asing, kayak dulu kan ada ya mahasiswa asing ya, boleh untuk ditambahkan sebagai tim di sini. Gitu. Nah, kalau sudah silakan disimpan bagi tim admin ya. Jadi admin yang sekarang baru kita proses untuk WD1 dan juga dari WD1 dan juga dari BAK. Nanti kalau memang dibutuhkan Bapak Ibu, kita bisa buatkan admin yang lain. Semisal dari kabar kalau mau dimasukkan sebagai admin untuk meng-create timnya seperti itu. Nanti mau bisa kita diskusikan aja siapa yang mau dijadikan admin. Nanti kami buatkan user atau bisa masuk ke dalam akses di aplikasi ini Bapak Ibu. Nah, oke, kalau sudah masuk maka di bagian home Bapak Ibu bisa lanjut di bagian nomor 3. Di sini ada kegiatan sosialisasi. Nah, ini juga sama, sudah kita buatkan tempatnya mau di mana, data kegiatan ya, diklik data kegiatan, semisal ditambah ini tanggalnya kapan gitu dilaksanakan. Misalkan besok di tanggal 6 Mei, berarti kita klik di tanggal 6 Mei. Lokasinya di mana? Misalkan lokasinya di Oku Selatan. Nah, ini untuk yang meng-create kegiatannya Oku Selatan ya. Kemudian pesertanya boleh lebih dari satu. Semisal nanti Bapak Ibu bertemu di sekolah dengan siswa, bisa diklik siswa. Kalau ada calon mahasiswa pasca sarjana juga boleh. Semisal dengan guru ya, dicentang. Kalau mau dengan operator juga boleh. Artinya kira-kira kalau kita ke sekolah ketemu dengan siapa sih yang untuk mengisi presensi itu, termasuk operator juga silahkan kalau memang mau untuk mengisi data peserta sosialisasi di situ. Nah, kemudian kalau sudah Bapak Ibu kita beralih ke data sebelah kanan. Di sini ada data sekolah. Data sekolah juga sudah kita buat se-Indonesia. Misalkan Bapak Ibu sosialisasi di provinsi lain, sudah masuk datanya semua. Data sekolah MA, SMA dan SMK itu ada semua di sini. Misalkan di sini provinsi Sumatera Selatan, kabupaten tadi Oku Selatan ya, Oku. Oke. Kecamatannya di mana? Misalkan kecamatan di mana ya? Simpang misalnya. Di sini otomatis nanti muncul pilihan sekolah hanya ada 2. Gitu. Kalau Bapak Ibu pilih di lokasi yang lain, semisal kecamatan Sungai Areng, itu di sini posisinya juga ada 1 saja sekolah di situ, SMA Negeri 1. Ini datanya kita generate dari data English dan juga data dari kalau di Kemdikbud itu punya aplikasi untuk data Dapodik ya, Dapodik. Jadi Dapodik dan juga data English ini sudah tersinkron dengan data sekolahnya. Misalkan kita pilih misal hari pertama di Sungai Areng dan juga kita bisa tambah juga sekolah ketika ada 2 sekolah yang mau kita kunjungi, tinggal klik lagi aja provinsi di mana, Kabupaten Oku Selatan, kecamatannya. Kalau dari Sungai Areng tadi sudah, kita misalkan pindah ke Muara 2. Jadi di sini sudah ada pilihan sekolah SMA Negeri 1, Muara 2 dan seterusnya, atau MAN 1 Oku Selatan. Misalkan kita klik. Nah, kalau sudah Bapak Ibu silakan disimpan. Ini bisa lebih dari 1 sekolah, 3-4 sekolah juga boleh. Baru kemudian nanti disimpan, nanti muncullah suatu barcode di sini. Oku Selatan ya, ini yang kita buat tadi. Ini ada barcode. Nah, barcode inilah yang nanti di-scan oleh para siswa. Saran saya sih Bapak Ibu, kalau nantinya lupa Bapak Ibu, silakan di-download dulu aja. Kalau sinyalnya susah kan, download dulu barcode-nya. Atau nanti bisa juga presensinya manual. Ada mekanisme juga presensinya manual kalau QR code-nya tidak dijalankan. Semisal tempatnya KT sinyal ya. KT kota ya, itu kadang kendala di sekolah. Seingat saya ada, bentar ya, saya coba cari dulu. Yang link ini Pak. Iya Pak. Bukan. Apalagi di Pak Lawang. Oke, nanti presensinya di sebelah sini Bapak Ibu. Untuk siswa di sini ada cetak presensi manual ya. Cetak presensi manual di sebelah kanan. Di situ ada tombol print. Di situ tinggal diklik cetak presensi manual. Jumlah bagian peserta semisal 100, kita klik cetak. Maka nanti muncul lembar presensinya seperti ini. Ya gitu, Bapak Ibu tinggal print. Nantinya kalau sudah di print nanti kita inputkan cara manual nantinya.
Artinya yang penting ada data untuk presensinya di sini. Kita bisa input setelah itu. Nah, ini kalau untuk yang presensi manual. Atau juga boleh untuk siswa ada, untuk calon mahasiswa pasca juga ada, terserah Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau misalkan sudah mengisi, Bapak Ibu bisa melihat data presensinya. Karena ini masih kosong ya, karena belum ada yang mengisi. Kalau mau dicoba, tadi kan sudah kita buat mana tadi? Yang tim Oku Selatan ya, kegiatan sosialisasi. Oke. Tim Oku Selatan lah. Kalau Bapak Ibu mau coba boleh, misalkan ini kan ada, nah, coba di scan, keluar ada. Kalau mau coba isinya apa saja di situ? Apa? Untuk masuknya admin Pak yang masukkan nantinya. Kalau sudah dijadikan admin bisa, kalau sudah kita jadikan admin, gitu. Nah, nanti tugas admin adalah Bapak Ibu menginputkan timnya siapa yang di situ, gitu sih. Boleh, makanya boleh nanti kesepakatan aja siapa yang dimasukkan di situ, kami menambahkan, gitu. Bisa diisi belum Bapak Ibu? Ada yang bisa diisi? Nah, ini contoh yang. Nah, jadi pertanyaannya adalah terkait dengan ini yang sudah diisi di tim ekonomi syariah. Bapak Ibu, ini yang sudah banyak mengisi ya. Kita lihat di tim ekonomi syariah. Ini ada ya datanya. Berarti presensinya ini contoh yang sudah diisi oleh siswa. Data presensi lain seperti ini Bapak Ibu. Datanya banyak. Nama, kemudian asal sekolah, wilayah tadi sudah otomatis, alamatnya, nomor HP dan minat. Jadi kita tambahkan minat. Harapannya apa Bapak Ibu? Dari minat ini adalah harapan kami ada follow up dari tim prodi maupun tim humas. Semisal ya, mereka punya minat di prodi Bapak Ibu, di prodi pendidikan fisika, kimia atau prodi yang lain, di follow up oleh prodi masing-masing, kayak gitu. Memberikan informasi tentang program studinya, gitu sih. Jadi dari sosialisasi yang awalnya kita temu data ini, kalau mungkin meskipun timnya berbeda kan, tapi kan datanya kan ada, minatnya di mana gitu. Harapan kami ada follow up dari masing-masing prodi, data ini kita sebar ke prodi gitu. Dan nanti biar di follow up kayak gitu. Jadi ngasih informasi kira-kira untuk masuk di prodi ini nanti kapan jadwalnya, kemudian berapa kuotanya, berapa pembiayaannya, UKT-nya berapa dan seterusnya. Sampai kalau lulus mau jadi apa gitu. Itu sih. Nah, ini contoh datanya sudah masuk. Dan harapan saya sih sebenarnya kalau sudah punya data ini, baik tim humas maupun tim nanti siapa yang ditunjuk, bisa kan ini sudah ada nomor HP. Nomor HP ini bisa digunakan oleh tim sosialisasi yang lain, tim follow up lah bahasa kami untuk melanjutkannya. Semisal humas bisa follow up, setahu kami humas itu punya WA blast. Jadi harapannya adalah ketika punya data ini, kita WA blast saja 1.200 mahasiswa gitu, kasih informasi tentang PMP kayak gitu. Nah, nantinya kita pantau gitu, setelah misalkan dia itu tes di mana, lalu atau tidaknya kita pantau kembali kayak gitu, sehingga nanti muncullah efektivitas dari setiap sosialisasi yang kita gunakan. Jadi tidak cukup sekali datang kemudian selesai, tidak, tetapi ada proses selanjutnya gitu. Kita berharap seperti itu. Kita buat langsung SPPD-nya katanya. Oke. Nah, ini secara umum seperti itu Bapak Ibu untuk yang aplikasi ini. Jadi tugas dari admin adalah menginput timnya, kemudian menyebarluaskan presensinya. Nanti setelah itu ada tim follow up. Nah, nanti tim follow up ini monggo dari Prof Saiful siapa yang ditunjuk untuk tim follow up, untuk mekanismenya seperti apa, nanti biar dari mungkin Prof Saiful nanti yang bisa memberikan pandangan terkait dengan hal tersebut. Itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut lagi di aplikasi ini. Ada nampak di sini memang kabur. Sejak ada lama LCD-nya memang kabur. Dulu pas APT juga kabur kayak gini. Belum diganti. Minta diganti. Baik Mas, yang saya kira yang untuk admin itu Kaprodi. Kaprodi. Kaprodi itu kan strukturnya kan ada juga nanti kan Sekprodi. Nah, Sekprodi itu bisa memantau mahasiswa di prodinya masing-masing itu berapa. Kan ada peminatnya tadi kan, yang di atas itu. Nah, yang itu yang kita perlu follow up.
Kemudian juga kan data nomor handphonenya ada ya? Ada. Nah, nomor handphonenya juga ada. Jadi memang Kaprodi, Sekprodi nanti bisa melihat memfollow up apa yang ada di situ. Ya. Kalau kita mau mengandalkan admin kita misalnya di BAAK agak sulit karena banyak yang mau diurus gitu ya, bukan satu saja tapi puluhan ribu mahasiswa. Jadi saya kira mahasiswa yang sudah dapat dan sudah tergambar misalnya dia ambil psikologi misalnya ya, Kaprodi psikologi yang bisa memfollow up itu. Gimana ini udah sampai di mana, misalnya sampai di mana, misalnya di pasca nanti kan Bu Indah misalnya dengan rayuan mautnya misalnya gimana ya, artinya kan bisa seperti itu. Kalau misalnya kita serahkan dengan administrasi, dia cuman tanya aja kapan bayar, gimana ininya, nanti agak repot. Jadi saya kira itu Mas. Oke, siap Prof. Nanti kami tambahkan untuk admin sampai level Kaprodi ya. Iya. Siap, Prof. Pak, saya Pak. Ya. Coba Oh, tadi kita tes yang barcode-nya ya. Coba kita tes yuk. tes barcode. Iya, tes barcode. Oke. Mana tadi? Ini ya. Yuk kita coba tes. Klik Google ya. Bener kan? Mana nih Pak? Ya, sip. Oke. Oke ya. Nanti kalau sudah diisi di sini muncul berapa jumlah data peserta. Begitu Bapak Ibu. Protokol nih bro. Di barcode tadi.